Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kembali kita bertemu, sekalipun melalui jalur YouTube, tapi biarlah melalui ibadah kita pagi hari ini, kita boleh bersama-sama merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga seluruh jemaat yang telah mengizinkan saya untuk boleh berbagi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami minta urapan Roh Kudus agar hamba-Mu ini dan seluruh jemaat GKI Ghana dapat menangkap firman Tuhan pada hari ini. Ajar kami untuk menjadi pelaku setiap firman yang Tuhan sampaikan. Dan berkati kami agar dapat menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah berdoa. Dan beberapa waktu lalu, kita telah merayakan, tepatnya 2 minggu lalu, kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Ya. Itu adalah peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Kita mengucap syukur, sebab tanpa kematian dan kebangkitan, tidak ada keselamatan. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Dan melalui pencurahan darah Yesus, melalui kematiannya di atas Bukit Golgota, kita ditebus, kita didamaikan dengan Allah. Dan kita sekarang boleh hidup di dalam kemenangan, seperti kemenangan Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi, kita akan juga merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kemudian 10 hari lagi adalah hari Pentakosta, tentang pencurahan Roh Kudus pada murid-murid yang pertama. Haleluya. Ya. Tadi saya katakan Jumat Agung dan Paskah adalah satu rangkaian. Ada kematian dan ada kebangkitan yang membuat hidup kita menjadi bermakna. Menjadi hidup kita menjadi dibebaskan. Kalau kematian Yesus adalah anak yang dikasihi Bapa, sudah diberikan pada kita, maka sebetulnya tidak ada lagi yang Bapa sembunyikan dari kita, anak-anaknya, saudara dan saya. Tetapi pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 18 ayat ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan lagi, aku, Yesus, berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Saudara berbahagia, karena kita memiliki Bapa yang baik, yang mengabulkan doa kita. Tapi sebentar, dari ayat tadi kita ditunjukkan ada kata kunci, sepakat. Ya, saudara paham sepakat? Setujuan, satu hati, itu adalah kesepakatan. Dan betapa begitu powerfulnya kesepakatan. Hari ini kita akan berbicara tentang kesepakatan. Kalau bagi saudara yang suka judul sharing saya pagi hari ini adalah ada kuasa di dalam kesepakatan orang percaya. Siapa itu? Saudara dan saya. Katakan amin. Dalam nats tadi, Yesus memberikan sebuah janji yang luar biasa kepada orang-orang percaya. Permintaan kita, saudara dan saya, orang percaya ini sanggup membuka sumber-sumber di sorga
menggerakkan hati Bapa untuk memberikan apapun yang kita minta. Jadi ada kata sepakat, kesepakatan. Berarti ada beberapa individu, minimal 2 individu dikatakan, yang bisa bersepakat. 2 pihak untuk menaikkan permintaan dalam kesepakatan. Dan seorang percaya cuma bisa bersepakat di dalam roh, di dalam hal rohani, itu sesama orang percaya. Ya. Kesepakatan adalah kesehatian antara hati, kerinduan, harapan, dan suara dari beberapa orang. Minimal 2 orang. Dan pastinya tidak mungkin 1 orang. Namanya saja kesepakatan. Kalau saudara melihat di dunia ini, saudara bisa melihat simfoni orkestra. Saudara bisa mendengarkan suara-suara gamelan yang indah. Itu adalah suatu simfoni. Jadi beberapa alat musik bermacam-macam dimainkan. Memainkan lagu yang sama dengan harmonis. Nah, suara yang harmonis, bunyi-bunyian yang harmonis itu kan akan indah. Sekalipun alat musik itu bermacam-macam, berbeda-beda, ya. Ada mungkin trompet, saksofon yang suaranya nadanya tinggi. Tapi juga ada yang cello. Kalau saudara lihat ada alat musik cello yang nadanya rendah. Dan ada juga suara piano, ada suara biola yang juga nadanya cukup tinggi. Tapi mereka semua kompak memainkan suatu repertoar, memainkan suatu lagu pada kunci-kunci nada yang sudah ditentukan. Ada paduan nada di antara alat-alat musik itu yang dibunyikan menjadi harmoni, paduan nada menjadi chord yang indah sehingga bisa didengar dengan enak di telinga kita. Kalau di gereja mungkin saudara pernah mendengar paduan suara atau vokal group, ya. Itu biasanya terdiri dari suara pria dan wanita. Kok suara wanita, saudara tahu terbagi ada 2. Bahkan kadang-kadang 3. Ada sopran, mezzo-sopran, dan alto yang rendah. Sementara suara pria, ya, ada tenor yang tinggi, ada bariton yang sedang, dan ada bass yang lebih rendah lagi. Jadi, suara-suara itu ketika dibunyikan, nada-nada itu dibunyikan, secara bersama-sama dan kompak, itu menghasilkan harmoni. Sesuatu yang indah. Nah, justru itu. Kalau kita aja mendengar perpaduan yang indah kita suka, apalagi Tuhan. Tuhan sangat menghargai kesepakatan. Kesepakatan itu adalah unity. Saudara harus bedakan dengan uniform. Itu adalah keseragaman. Jadi, kalau seragam berarti semua sama. Nah, sekarang kita bisa lihat, kalau musik-musik hanya membunyikan nada yang sama, alat musik apapun dari yang tinggi sampai yang berkarakter suara rendah membunyikan nada yang sama, C gitu katakanlah, C saja sepanjang lagu, tentu tidak enak. Tapi dia akan menjadi enak ketika dalam satu chord itu ada nada yang berbeda, ya. Tetapi apakah mudah untuk mencapai kesepakatan? Untuk sedikit orang mungkin mudah, ya. Tapi kalau dalam banyak orang, dalam gereja lokal Tuhan, itu tentu tidak mudah. Tetapi bukannya tidak bisa diusahakan. Kita dapat mengusahakannya. Dimulai dari mana? Dimulai dari yang terkecil, dari diri sendiri. Ya, yang pertama ada namanya kesepakatan dari diri sendiri. Sepakat yang timbul dari dalam diri, dari diri sendiri. Yohanes 17 ayat 21 berkata,
supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku, Yesus, dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi itu adalah kesepakatan antara Bapa dan Putra. Itu adalah kesepakatan yang kecil, yang dari kelompok yang terkecil. Apa yang dari kecil? Ya, yang pertama, yang penting bagi kita orang percaya, tentu kita harus sepakat dengan Tuhan. Kita sepakat dengan firman Tuhan. Ketika kita sepakat dengan firman Tuhan, kita berarti percaya dengan firman Tuhan, kita percaya kebenarannya, maka kita akan melakukan kebenaran dan Tuhan akan melakukan bagiannya bagi hidup kita. Yang kedua, yang berikutnya adalah kesepakatan dengan diri sendiri. Ya. Bagaimana dengan diri sendiri kesepakatan itu, Pak? Manusia ini kan ada pikiran, perasaan, ada kehendak. Nah, saudara tahu betapa orang senang lah, atau bahkan anak-anak kita ketika dia berhasil naik kelas dengan nilai yang bagus, nilai-nilai ujiannya bagus, dia pasti suka, pasti dia menginginkan. Tapi pertanyaannya, adakah kehendak untuk dia meraih nilai yang baik itu? Karena seringkali dia hanya ada di dalam keinginan bikin nilai bagus, tapi kehendak untuk belajar tidak ada. Kehendak untuk berjuang mempelajari lebih jauh lagi pelajaran-pelajaran yang telah dia pelajari tidak ada. Sehingga akibatnya adalah ya nilai bagus hanya impian. Ya, makanya kemudian ada yang nyontek lah, yang mempersiapkan kecurangan-kecurangan, dan itu tentu saja tidak baik. Tapi andai kata dia memiliki niat, semangat, tapi juga ada kehendak untuk melakukan upaya belajar lebih, maka dia akan dapat nilai yang baik. Itu kesepakatan dengan diri sendiri. Yang berikutnya, kita mulai lebih besar lagi, kesepakatan dengan pihak lain. Pihak lain yang saya katakan di sini dalam kelompok kecil kita. Nah, kelompok kecil kita paling sederhana adalah pasangan suami istri. Tadi Matius 18 ayat 19 tadi berkata, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Nah, untuk kesepakatan yang terutama dengan pihak lain itu adalah diri kita yang terutama. Kita harus memiliki inisiatif untuk mau bersepakat dengan pihak lain. Dan kesepakatan dua orang yang terkecil di dunia ini adalah keluarga, pasangan suami istri. Kenapa saya bilang mereka pasti ada kesepakatan dan harus ada kesepakatan? Suami istri bisa menikah itu karena ada kesepakatan. Mereka akan memulai kehidupan baru, berumah tangga bersama. Jadi dua ini adalah jumlah minimal untuk mereka bisa bersepakat. Setelah suami istri, kemudian muncullah anak-anak. Berarti ada keluarga yang bisa diajak bersepakat. Sehingga semakin besar ya. Nah, sekarang kita akan lihat yang lebih besar lagi dalam jemaat Tuhan. Saudara, jemaat GKI Kana yang kekasih, ada kesepakatan di dalam satu jemaat. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul, ayat yang pertama, pasal pertama maksud saya, ayat ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nas ini adalah peristiwa setelah kenaikan Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus naik ke sorga dan dia berjanji untuk memberikan atau mencurahkan rohnya bagi orang-orang percaya. Dan mereka menanti-nantikan di Yerusalem. Dan murid yang ada di sana tidak banyak, cuma 120 orang. Alkitab mencatat demikian. Tetapi kita tahu, dalam kesepakatan itu, pada hari ke-10, hari Pentakosta, terjadi pencurahan Roh Kudus atas seluruh murid-murid. Dan kita tahu berikutnya, Petrus berkhotbah beserta murid-murid yang lain. Ada 3.000 orang yang bertobat, memberi diri kepada Tuhan Yesus. Jadi dalam kesepakatan melahirkan sesuatu yang besar, dan akan selalu ada hal-hal besar berikutnya yang terjadi. Mari jemaat GKI Kana, siapkan hatimu, mulai dari dirimu, keluargamu, dalam seluruh jemaat kita bersepakat. Katakan tadi Matius pasal 18, bersepakat meminta apapun juga. Ya. Tapi mungkin ada di antara saudara yang berpikir, Pak, bagaimana kita bersepakat? Saya ini sudah sering banyak dilukai oleh orang-orang yang menjadi teman-teman saya, menjadi kelompok persekutuan saya. Saya sering terluka. Saya tersinggung dengan perkataan mereka, dengan sikap mereka. Tapi Alkitab dalam Amsal berkata demikian. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Apakah kalau saudara pernah terluka kemudian saudara tidak mau bergaul lagi dengan orang lain? Apakah ketika saudara merasa disakiti, saudara nggak mau lagi berjumpa, bertemu dengan orang-orang lain? Nanti takut kalau ada yang menyakiti saya lagi. Takut kalau ada yang menyerang saya lagi. Apakah seperti itu? Tuhan tidak pernah memaksudkan hal itu terjadi. Tetapi, kalau terjadi gesekan, yang Tuhan mau adalah menajamkan. Bagaimana bisa menajamkan, Pak? Itu melukai. Yang tadi saya katakan, saya rasakan dari masa yang lalu. Kenapa kita bisa terlukai, bukan tertajamkan? Karena di dalam diri kita belum ada kesepakatan-kesepakatan yang kita buat. Sehingga kita ketika orang melakukan sesuatu, respon kita adalah terluka, bukan tertajamkan. Padahal maksud Tuhan adalah ketika orang bersama orang yang lain, itu adalah saling menajamkan. Jadi karunia saudara dan saya, setiap kita yang kita dapat dari Tuhan, itu akan jadi semakin tajam. Saudara bisa bayangkan, karunia menasehati, karunia mengajar, karunia menyembuhkan, dan karunia-karunia yang lain. Mau dipakai untuk apa? Kalau enggak untuk orang lain, enggak ketemu dengan orang yang lain. Kalau kita sendirian di dalam goa, di dalam hutan kita sendirian, siapa yang mau kita nasihati? Siapa yang mau kita ajar? Jadi kita harus berkumpul dengan orang-orang lain, supaya kita bisa belajar, kita juga diajar, kita mengajar. Karunia-karunia yang ada dalam kita boleh semakin diaktifkan. Di dalam seluruh jemaat kita sudah pernah mengetes karunia ya, dalam retreat sekian waktu yang lalu. Dan saudara semua sudah tahu apa karunia saudara. Dan karunia itu pasti untuk membangun orang lain. Ya. Ketika kita sudah memiliki kedewasaan, maka ketika kita bertemu dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, kita akan saling menajamkan. Ada amin jemaat Tuhan? Haleluya. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita buka bersama dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16. Kita mulai baca ayat ke-24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ya, ini peristiwa adalah
ketika Paulus dan Silas ditangkap dan dipenjarakan karena memberitakan nama Yesus. Dan mereka dipenjarakan di penjara yang paling tengah. Nah, saudara bisa bayangkan, paling tengah berarti paling dalam, ya kan? Kita baca berikutnya ya, ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya. Apa yang saudara tangkap dari ayat ini? Orang-orang hukuman mendengarkan suara mereka, mendengarkan doa mereka, mendengarkan puji-pujian mereka. Mari saudara, saya ajak merenungkan. Ketika mereka berdoa, apakah mereka memiliki kesepakatan? Pasti. Karena mereka sama-sama hamba Tuhan. Tetapi ketika juga mereka melakukan puji-pujian, menaikkan puji-pujian, apakah mereka menyanyikan dengan bagus? Saya yakin ya. Bukan karena suara mereka bagus. Mereka bukan hasil dari penjara idol pastinya. Di masa itu belum ada. Tapi begini, ketika mereka berdua bernyanyi, pasti mereka menyanyikan lagu yang sama. Bagaimana? Betul nggak apa yang saya katakan? Pasti mereka menyanyikan lagu yang sama. Nggak mungkin satu menyanyikan lagu Bangkit Sion Bangkit atau lagu-lagu yang lain, sementara temannya menyanyikan lagu Kambing Embek-Embek. Itu tidak mungkin. Mereka akan menyanyikan lagu yang sama. Karena ketika dua orang menyanyi lagu yang berbeda bersamaan, yang terjadi bukan harmoni, bukan sesuatu yang indah, tapi bising. Nah, yang ada cuma kebisingan, keributan. Itu yang pertama, mereka menyanyikan lagu yang sama. Yang kedua, mereka pasti menyanyikan lagu dalam nada dasar yang sama. Saudara bisa bayangkan, nyanyi udah sama nih. Lagunya sama, persis. Notasinya sama, persis. Tapi mereka menyanyi dengan nada dasar yang berbeda. Paulus nyanyi dengan nada dasar C, Silas nyanyi dengan nada dasar F. Apa jadinya? Mereka bersama-sama menaikkan pujian dengan nada yang berbeda. Dan nadanya tidak sinkron. Pasti juga menjadi suatu kebisingan. Dan orang-orang penjara lain pasti akan marah-marah. Dan saudara tahu, itu tengah malam. Tengah malam, suasana yang sangat gelap. Penjara itu bukan seperti sekarang, ada lampu listrik. Penjara kan menggunakan lampu obor, lampu minyak. Yang tidak boleh berada di sepanjang hari di situ. Karena supaya mereka, namanya orang hukuman, dihukum dalam kegelapan, dalam keadaan yang dingin, dalam keadaan yang tidak nyaman. Ya memang itu tujuannya, hukuman di zaman itu. Jadi saya pastikan mereka menyanyi dengan nada dasar yang sama. Tadi yang pertama, lagunya sama, nada dasarnya sama. Sekarang yang ketiga, saya pastikan mereka menyanyikan dalam tempo kecepatan yang sama. Saudara tahu maksud saya? Bayangkan, satunya menyanyi dengan tempo march, jeng, 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 jeng. Satunya menyanyi dengan tempo lambat, dengan tempo yang slow. Apa yang terjadi? Pasti nggak ketemu. Dan tidak terjadi keselarasan. Nggak terjadi kesepakatan. Nggak terjadi harmoni. Jadi itu setidaknya minimal 3 hal. Mereka nyanyi lagu yang sama, nada dasar yang sama, dengan tempo kecepatan yang sama. Sehingga dikatakan orang-orang penjara, hukuman yang lain, mendengarkan mereka. Bukan hanya mendengar, mendengarkan. Berarti mereka memperhatikan. Ya, pasti mungkin bagi mereka di penjara, gelap,
pernah ada orang menyanyi. Ya gimana? Dalam keadaan susah, suruh menyanyi, pasti nggak keluar lagu. Yang ada mungkin keluhan, omelan, cuma hal-hal yang negatif yang mereka dengar setiap hari. Tapi kok malam ini ada 2 orang yang masuk penjara dan menyanyi di tengah malam. Luar biasa, mereka mendengarkan. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi, mereka dengar di benak mereka, apa yang mereka alami. Setiap orang-orang hukuman kita tidak tahu, Alkitab tidak mencatat. Tetapi yang pasti, di dalam ayat ketiga, ayat ke-26 dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Nah, gempa bumi. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Beberapa waktu lalu kita mengalami gempa bumi ya. Dan kita juga pernah ada gempa bumi yang besar sehingga menghasilkan tsunami di Aceh. Menghasilkan juga ada gempa bumi yang di Nias beberapa waktu lalu yang menghancurkan banyak rumah. Nah, di ayat 26 kalau saudara perhatikan, coba kita lihat lagi. Terjadilah gempa bumi yang hebat. Nah, dikatakan hebat. Alkitab mencatat gempa bumi hebat. Bukan gempa kecil yang cuma goyang-goyang sedikit. Tapi dia pasti goyangnya cukup besar, hebat. Sehingga sendi-sendi penjara goyah. Dan seketika itu terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara bisa bayangkan. Gempa bumi hebat, tapi bangunan tidak roboh. Penjara itu tidak runtuh. Tapi yang terjadi adalah pintu terbuka. Belenggu terlepas. Apa itu bukan mujizat namanya? Saudara bisa bayangkan. Bagaimana mungkin gempa bumi melepaskan atau membuka pintu yang terkunci? Ya kan, pintu penjara pasti terkunci. Itu terbuka. Gempa seperti apa yang bisa membuka pintu tanpa merobohkan bangunan? Yang kita tahu kalau gempa itu hebat, bangunannya yang pertama runtuh. Baru mungkin pintu-pintu karena sudah meleot, kusen-kusennya bisa terbuka sendiri. Tapi belenggu, kalau saudara lihat belenggu itu seperti pasungan di dalam penjara itu ada. Biasanya berupa balok, 2 balok gitu kan. Kemudian kaki mereka dijepit, dikasih lubang untuk tempat kaki atau tangan dan dikunci. Ini berada di atas tanah, di atas lantai. Jadi bukan ditanam, jarang ditanam. Belenggunya terbuka oleh gempa bumi. Apa hubungannya? Bagaimana mungkin gempa bumi yang harusnya merobohkan bangunan bisa membuka belenggu-belenggu? Bukankah itu mujizat? Nah, inilah. Jadi ketika ada kesepakatan antara Silas dan Paulus berdoa bersama, menyanyikan puji-pujian bersama, mujizat pun terjadi. Dan hari ini, apa yang saudara alami, mungkin saudara mengalami sesuatu yang tidak baik, atau kita melihat bangsa dan negara kita dalam keadaan yang kurang baik. Mari, jemaat Tuhan punya kuasa. Dalam kesepakatan kita punya kuasa untuk membuat Tuhan melakukan sesuatu dalam bangsa kita, dalam kehidupan kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan sungguh-sungguh ditinggikan di atas bumi kita Indonesia. Saudara nggak rindu? Pasti saudara rindu. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus itu Tuhan. Haleluya. Untuk selanjutnya mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman Tuhan pagi ini, yang mengajar kami untuk selalu bersepakat di dalam Tuhan,
Dan biarlah terjadi ada kuasa di dalam kesepakatan orang percaya, yaitu kami. Biarlah kami gereja Tuhan bersatu dalam keharmonisan, sehingga mujizat demi mujizat dialami oleh umat Tuhan dan seluruh bangsa. Sehingga kami juga boleh melihat dan mengaku, semua bangsa kami melihat mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi dunia. Berkati umat-Mu, berkati jemaat Gereja Kana beserta seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pengembalaan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan mari jemaat, angkat wajah-Mu dan angkatlah tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera kepadamu, dalam keluargamu, dalam seluruh kehidupanmu. Dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berdoa, kita menerima berkat Tuhan. Mari kita semua yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.